Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk memuji menyembah kepada Allah kita yang hidup. Kita percaya saat ini kasih dan kuasa Allah hadir melingkupi kita saat kita datang ke hadirat. Biar kita mau serahkan seluruh setiap pujian dan penyembahan kita di hadirat. Mari Bapak Ibu kita berdoa dan bersyukur. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat setiap kebaikan dan anugerah Allah yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada oleh karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, buat pertolongan-Mu dan keajaiban-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur buat kasih karunia dan pengampunan dosa yang selalu Kau berikan saat kami mengakui di hadapan Tuhan dari kesalahan dan dosa kami. Biar kiranya Tuhan berikan terus kami kesabaran untuk tetap setia kepada-Mu. Engkau yang begitu sabar mengampuni dosa kami, begitu kemurahan hati-Mu yang begitu besar sehingga kami mendapatkan pengampunan terus menerus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Begitu sabarnya Tuhan menghadapi kami. Sabarnya Tuhan sabarnya
lagu jatuh di angkatnya. Kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kami ya Tuhan. Kami percaya Roh Allah yang hidup memenuhi kami, sehingga kami menyadari bahwa hidup kami belum sempurna di hadapan-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang kudus membantu dan menolong kami. Terima kasih. Saat ini kami percaya lawatan Allah terjadi. Kami berdoa dan bersyukur buat kasih karunia Tuhan melingkupi negara kami Indonesia, sehingga Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kuasa Allah melingkupi bangsa dan negara kami, sehingga pemimpin kami diberikan hikmat marifat yang besar dalam nama Yesus. Juga kepada para menteri kabinet kerja Engkau melawat mereka juga Tuhan, diberikan hikmat yang besar di dalam menjalankan tanggung jawabnya. Terlebih hikmat Allah melimpah atas mereka apa yang harus mereka lakukan. Kami percaya dan yakin negara Indonesia diberikan negara yang kuat, negara yang sehat, menjadi negara yang contoh. Kami bangga Tuhan negeri Indonesia mendapatkan sesuatu yang lebih besar karena kasih Allah. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan, berkati juga seluruh gereja-gereja yang sedang beribadah saat ini. Berkati seluruh para gembala, penuhi dengan hikmat Allah, sehingga apa yang mereka lakukan untuk jemaat Allah datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kami akan memberikan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus gerakkan hati kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bila selama ini aku belum berkenan di hadapan
sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu di kayu salib yang begitu besar yang Kau berikan bagi kami. Dosa yang begitu besar Kau berikan pengampunan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. salib-Mu Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami memohon pengampunan Tuhan. Di kaki salib-Mu kami mendapatkan pengampunan dosa.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang tidak ada duanya. Kasih yang sempurna, kasih yang tidak ada batasnya. Terima kasih ya Bapa, untuk pengampunan yang begitu besar yang Kau beri bagi kami yang sering kali melakukan dosa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kuduskan kami. Biarlah Engkau berfirman bagi kami saat ini, mengingatkan kami akan segala kesalahan kami, baik di dalam pikiran, tindakan, perbuatan. Tuhan berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Hari ini saya tidak akan berbicara panjang, tetapi saya akan berbicara satu hal yang penting. Jadi saya harap perhatian daripada Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Judul daripada firman hari ini adalah diciptakan untuk kekekalan. Mari kita katakan sama-sama. Ya saudara, sadar atau tidak sadar, ini kita harus pahami bahwa setiap kita ini diciptakan untuk kekekalan. Nah, hari ini kita mau belajar dari situ. Kita mau belajar bahwa kehidupan bukanlah sebuah kebetulan. Barangkali selama ini saudara berpikir bahwa saya kebetulan ada dilahirkan dalam keluarga saya. Kebetulan saja orang tua saya melahirkan saya. Atau jangan-jangan saudara berpikir saya lahir tanpa diundang, saya lahir tanpa direncanakan, saya tidak diinginkan oleh siapapun. Tapi saya mau katakan, hidupmu bukan kebetulan. Setiap kita itu ada di dalam rencana Tuhan. Nah saudara, sejak awal Allah menciptakan dan merencanakan manusia bukan cuma sekedar hidup di masa sekarang. Tapi dari awal Allah menciptakan manusia untuk sesuatu kekekalan. Saudara, kalau kita lihat di dalam Matius 25 ayat 34 dikatakan di situ, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang apa saudara? Telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Coba perhatikan kemarin ya. Saya tidak akan bicara lama, tapi ini penting, mari kita perhatikan. Jadi sejak dunia dijadikan, dari sejak awal Tuhan sudah punya rencana bagi saudara dan bagi saya. Ini satu kebenaran yang kita dapatkan dari firman Tuhan, saudara. Nah saudara, kalau kita baca kisah penciptaan manusia di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 dikatakan begini saudara. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah saudara, dari ayat ini kita bisa tahu bahwa manusia terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah debu tanah. Manusia terdiri dijadikan dari debu tanah. Dan yang kedua adalah dari nafas yang dihembuskan oleh Allah sendiri. Nah saudara, saya mau katakan unsur pertama itu fana. Unsur pertama itu binasa, itu akan habis. Oleh sebab itu manusia mati. Oleh sebab itu waktu dikubur biasanya hamba Tuhan akan mengatakan, aku serahkan
tubuhmu dari debu kepada debu. Aku serahkan rohmu kepada Sang Pencipta. Nah, saudara, jadi di sini kita lihat bahwa roh manusia itu kekal karena didapatkan dari hembusan nafas Allah yang kekal. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi saudara, semua manusia ini diciptakan untuk kekekalan. Satu lagi ayat, Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Lalu Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Bukan kasih yang sementara. Bukan hanya kasih pada saat saudara ada di dunia ini, tetapi kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ini adalah kebenaran pertama, saudara. Ya, kebenaran pertama bahwa Allah menciptakan kita untuk kekekalan. Yang kedua, kebenaran kedua, kematian jasmani adalah pasti. Saya sekali lagi mau katakan, kematian jasmani adalah pasti. Namun bagi orang percaya, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Saudara, banyak persoalan dalam hidup. Benar? Amin? Amin, saudara? Siapa yang mau lepas dari persoalan? Siapa yang mau lepas dari persoalan? Jalannya adalah meninggalkan dunia ini. Karena firman Tuhan mengatakan, orang yang mati sudah lepas dari penderitaan. Udah lepas dari penderitaan. Nah, kadang-kadang banyak orang mau lepas dari penderitaan, tapi begitu dikatakan, mau mati enggak? Jangan dulu. Jangan dulu. Mengapa orang takut mati, saudara? Padahal firman Tuhan mengatakan dari dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, artinya kita meninggal, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Siapa di sini yang nggak punya rumah di bumi ini, di hidup ini, yang menjadi kontraktor terus, alias kontrak terus? Jangan khawatir. Saudara hidup kudus di surga, saudara punya tempat kediaman yang jauh lebih mulia dan tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, kita tidak bisa menghindar kalau satu kali maut menjemput kita. Kalau satu kali kita harus meninggalkan tubuh yang fana ini, gak bisa kita bilang wait, belum. Gak bisa. Anak-anak Tuhan seharusnya tidak perlu takut akan kematian, walaupun jangan cari mati. Jangan terus bilang, udah dah aku bunuh diri saja. Itu dosa. Ya, itu dosa, bunuh diri. Karena kita artinya apa? Memutuskan rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai 16. Kita perlu baca ini, saudara. Ayat 13 dikatakan, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Buat orang dunia yang gak punya pengharapan
akan hidup setelah kematian ini, maka mungkin mereka itu takut, wah sedih luar biasa, menghadapi maut, ketakutan. Tetapi mestinya bagi anak-anak Tuhan tidak perlu takut, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan siapa? Dengan Dia. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kebangkitan itu ada bermacam-macam, saudara. Orang yang percaya sama Tuhan bangkit duluan. Ya, kalau yang ketinggalan bangkit, nah itu yang masuk ke dalam tahta pengadilan. Orang yang bangkit duluan, dia akan menghadapi hanya tahta putih, hanya menerima apa? Mahkota, menerima pahala. Nah ini luar biasa, saudara ya. Jadi tidak perlu kita mencemaskan mengenai kematian. Sekarang ini banyak orang takut mati, makanya asuransi laris. Banyak orang takut mati karena ada wabah. Saya berharap kita tidak mati karena wabah. Itu yang saya harapkan. Tetapi kita tidak tahu rencana Tuhan itu bagaimana dalam hidup kita. Saya berdoa kalau Tuhan panggil saya, Tuhan panggil saya dalam keadaan tidur. Totonya sudah nggak bangun gitu ya. Itu saya berdoa, saudara. Tuhan jangan biarkan saya menderita. Dia waktu tidur, Tuhan kalau mau angkat, angkat. Nah itu doa saya terus dari sejak dulu. Saya minta sama Tuhan seperti itu. Saya tidak takut akan kematian, karena saya tahu hidup kekal sudah Tuhan berikan. Hidup yang lebih baik dari hidup di tempat ini. Nah saudara, jadi sebetulnya nggak ada yang berubah, saudara. Apakah kita hidup atau mati? Karena firman Tuhan mengatakan dalam Roma 14 ayat yang ke-8, dikatakan sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi nggak ada yang berubah, sama aja. Mau hidup mau mati, kita ini milik Tuhan. Nah ini saudara kebenaran yang kedua. Ini kena terus ya, jadi berbunyi. Oke. Nah sekarang saudara, kebenaran yang ketiga adalah ada dua tempat kekekalan. Nah ini penting. Ada dua tempat kekekalan. Yang pertama adalah hidup kekal bersama dengan Kristus dan turut memerintah bersama orang kudus lainnya. Dan yang kedua adalah hukuman kekal bersama iblis dan orang-orang yang menolak Kristus yang telah mati untuk penebusan dosa manusia. Jadi saudara jangan salah, dua-duanya kekal. Ada dua tempat, jangan salah pilih. Di dalam dunia ada dua jalan. Sekolah minggu begitu zaman dulu, lebar dan sempit. Siapa mau pilih yang lebar? Api jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berglori. Itu zaman jadul itu ya, lagu sekolah minggu. Tapi itu adalah kebenaran. Nah saudara, ada dua tempat. Yang pertama hidup kekal bersama Yesus, atau hukuman kekal bersama iblis. Nah saudara,
Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi kita hidup di dunia ini memang cuma satu kali. Setelah itu kita akan menghadapi penghakiman. Daniel 12 ayat 2, ini ada banyak ayat. Saya mau kita dibenarkan oleh kebenaran firman. Dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian lagi untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal juga. Ini kebenaran, saudara. Ini kebenaran yang kita harus tahu. Ada dua tujuan, ya, ada dua tujuan. Dalam Matius 25 ayat 46 dikatakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Pilihannya hanya dua, saudara. Enggak ada tiga. Enggak ada yang bilang, aku mau mati aja gak kemana-mana. Enggak. Karena kita dibilang diciptakan untuk kekekalan. Jadi hanya dua pilihan, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita pilih. Kebenaran selanjutnya adalah, hidup kita di dunia ini hanya sementara, tapi menentukan. Mazmur Daud mengatakan di dalam Mazmur 90 ayat 10 bahwa hidup kita hanya 70 tahun. Kalau kuat 80. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nanti ini sudah lebih dari 70 ya. Puji Tuhan masih kuat, masih sehat. Berapa? Sudah 81, luar biasa. Anto Sujono sudah hampir 90 ya. 88. Luar biasa, saudara. Nah, saudara, tapi banyak orang yang hidup bahkan tidak sampai di usia 40. Ada banyak. Filipi 1 ayat 20 sampai 22 mengatakan demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita baca sama-sama 21, 23. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, saat ini kita masih hidup, maka itu berarti apa? Bagiku bekerja memberi buah. Ini yang penting, saudara. Hidup kita mau berapa lama, itu bukan hak kita untuk menentukan. Bukan bagian kita untuk menentukan kita mau hidup 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, atau 100 tahun. Tetapi bagian kita adalah untuk menentukan apakah hidup kita ini bagi Kristus atau tidak. Yohanes 6 ayat 27 dikatakan bekerjalah. Ini Yesus yang bicara. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Yesus mengatakan demikian karena banyak orang hidup mencari makan. Berapa banyak waktu saudara dipakai dalam sehari untuk bekerja mencari makan? Bahkan kadang-kadang lupa waktu untuk keluar, lupa waktu untuk yang lain. Tuhan mengatakan bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, walaupun itu perlu, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu.
sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Apa itu makanan yang tidak dapat binasa, saudara? Dalam Yohanes 4 ayat 34 Yesus mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah makanan yang tidak dapat binasa, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan, tugas yang Tuhan berikan di pundak kita masing-masing. Nah, saudara, pertanyaannya adalah kemana tujuan saudara? Ingat, tujuan kita hanya ada dua. Tidak bisa pilih yang ketiga, tidak ada pilihan ketiga. Kemana tujuan saudara? Tapi satu hal, tiketnya harus dibeli saat kita hidup di dunia ini. Ya, kalau saudara masih hidup saat ini kesempatan kita beli tiket. Tiket kemana yang saudara mau tuju? Apakah itu hidup kekal bersama Yesus atau hukuman kekal? Beli tiketnya sekarang. Kalau saudara mau pilih hidup kekal bersama Yesus, nggak ada jalan lain selain yang sudah Tuhan berikan, yaitu pengorbanan Yesus. Percaya dengan sungguh kepada Yesus. Saudara yang mendengar di rumah, yang belum menemukan jalan hidupnya, saat ini kesempatannya. Jalan satu-satunya adalah percaya kepada Yesus. Terima Yesus sebagai juru selamatmu, satu-satunya. Karena firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 5:12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Bagi Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Tuhan, jangan lepaskan imanmu untuk hal-hal yang duniawi, makanan yang sementara sifatnya. Jangan engkau tinggalkan Tuhanmu, imanmu, hanya karena hal yang bisa binasa. Ingat, hidup bersama Yesus, kekekalan itu panjang, kekekalan itu selamanya. Sedangkan hidup di dunia ini hanya sementara. Jangan tukar yang sementara ini, yang panjang dengan yang sementara. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya yang besar. Ia ku datang pada kakinya,
memutuskan untuk menerima Yesus, taruh tanganmu di dadamu. Katakan bersama dengan saya, dimanapun saudara berada. Saat ini engkau mendengar firman Tuhan ini, dan engkau mau menerima kepastian keselamatan atas hidupmu. Taruh tanganmu di dada. Katakan, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai juru selamatku pribadi dan satu-satunya. Ampuni segala kesalahan dan dosaku, dan aku mau Tuhan hidup kekal bersama dengan Yesus di surga. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan yang sudah mati untuk menebus segala dosa-dosaku. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Mari saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke muka. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk perjamuan kudus yang pagi ini kami boleh menerimanya, yang mengingatkan kami kembali akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, menebus segala dosa-dosa kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati perjamuan roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu, persekutuan yang indah di dalam tubuh dan darah-Mu. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita terima perjamuan kudus dengan hati yang penuh syukur. Ku datang pada salib itu, ingat cintanya, ingat cintanya yang besar, yang ku datang tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan yang akan diucapkan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab itu mari kita terima dan makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus untuk persekutuan dengan tubuh, untuk bilur-bilurmu yang sudah menyembuhkan segala penyakit kami. Terpuji nama Tuhan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sebab itu mari kita terima dan minum di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih pengorbananmu untuk tubuhmu yang sudah dikerjakan, untuk darahmu yang sudah dicurahkan bagi kami. Terima kasih, kami menjadi milikmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan saat ini bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Hidup dan mati kami adalah milik Tuhan. Sebab itu kami tidak takut akan apapun juga, karena Engkaulah yang menjadi Tuhan dan pemilik hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Tuhan, sekarang Kau menyertai umat-Mu. Kalau kami akan kembali ke tempat kami, tangan Tuhan memimpin kami. Dimanapun kami berada, kami memberitakan kasih Kristus bagi dunia ini, bagi orang-orang yang dekat dengan kami, bagi orang-orang yang kami jumpai, siapapun kami akan memberitakan kasih-Mu melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui sikap kami. Terpuji nama Tuhan. Para kekasih Tuhan, angkatlah hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, yang percaya mari kita serukan